Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, jin dan setan selalu berada di tengah-tengah kita. Di rumah, kamar kosong, kamar mandi, dan tempat-tempat tinggal kita yang lembab dan jorok. Dalam hal ini banyak orang yang meyakini bahwa rumah yang selama 3 hari tidak dibacakan surat Al-Baqarah akan dimasuki setan. Apakah hal ini memang dibenarkan dalam syariat agama? Tidak ada keterangan yang sahih dari Nabi SAW atau dari Al-Quran bahwa rumah yang di dalamnya tidak dibacakan surat Al-Baqarah selama 3 hari akan dimasuki setan. Akan tetapi keterangan yang termaktub dalam hadis Nabi SAW adalah bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan akan lari darinya. Inilah yang dituturkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu juga menuturkan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya mengambilnya itu barokah, meninggalkannya adalah kerugian. Sihir tidak mampu mengalahkannya." Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana mempraktekkan hadis ini? Apakah menangkal jin atau setan dari rumah kita itu berarti harus membaca surat Al-Baqarah yang sangat panjang itu? Atau cukup membaca sebagiannya saja? Nabi SAW mengabarkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah yang agung secara keseluruhan. Beliau juga menjelaskan keutamaan sebagian ayat-ayatnya seperti ayat kursi dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tentang keutamaan dan faedahnya yang membuat setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya, melindungi dari sihir serta mengobatinya datang secara umum. Berarti tidak disyaratkan harus dibaca seluruhnya dalam satu waktu. Berarti surat ini boleh dibaca sebagiannya dulu, lalu dilanjutkan di waktu lain. Walaupun dibaca seluruhnya dalam satu waktu itu lebih baik dan lebih utama. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, salah satu ayat yang paling ampuh untuk mengusir setan atau jin jahat adalah ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Namun dalam riwayat disebutkan ada peristiwa jin lebih lancar membaca ayat kursi dibanding kita. Jika demikian, apakah setan tidak selalu takut bila dibacakan ayat kursi? Lalu bagaimana cara mengusir jin atau setan yang seperti itu? Memang jin akan takut kepada manusia jika dibacakan ayat kursi, sebagaimana disabdakan Nabi SAW. "Apabila kamu merebahkan diri di pembaringan, bacalah ayat kursi. Dengan begitu malaikat Allah akan selalu menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi." Hadis riwayat Bukhari. Ayat kursi sebagaimana disebut dalam hadis sahih riwayat Hakim juga disebut sebagai penghulunya ayat Al-Quran, dan jika dibaca dalam rumah yang ada setannya, maka setan tersebut akan kabur dari rumah tersebut. Dengan demikian ayat kursi termasuk ayat penangkal gangguan setan dan jin. Akan tetapi faktanya jin kafir atau setan bisa saja membaca ayat kursi, sebagaimana manusia yang tidak mengimani Al-Quran juga ada yang bisa membaca ayat kursi. Sementara itu ayat kursi atau doa apapun yang dibaca untuk mengusir setan tak ubahnya seperti pedang. Jika tangan yang memegangnya kuat dan terlatih, akan mudah menebas. Tetapi jika lemah, jangankan musuh tertebas, menghindar pun tidak. Jadi faktor utama dari kegagalan itu terletak pada pelaksananya, yaitu manusianya sendiri. Menurut para ulama, pekerjaan mengusir setan seperti mengobati orang kesurupan harus dilakukan oleh orang yang kuat jiwanya, lurus akidahnya, dan selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga merupakan orang yang tulus dalam memohon perlindungan kepada Allah, sehingga apa yang diucapkan sesuai dengan suara hati.
Jadi untuk mengusir setan atau jin tidak mutlak harus dengan bacaan tertentu. Yang mutlak adalah kesesuaian antara yang keluar dari mulut dengan apa yang ada dalam hati. Bila ini tidak terpenuhi, pengobatan dapat gagal. Sementara itu, bacaan yang diucapkan bisa bermacam-macam. Bahkan seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW dalam salah satu kasus hanya berucap, "Keluarlah wahai musuh Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Atau sekedar membaca Bismillah. Namun para ulama sepakat bahwa ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255 adalah ayat yang paling ampuh untuk dibaca. Bahkan ayat ini juga dinamai ayat Al-Hifz, yakni ayat perlindungan atau pemeliharaan. Para ulama juga mengingatkan bahwa boleh jadi cara mengusir jin akan berbeda dari kasus yang satu dengan kasus yang lain. Ibnu Taimiyah menguraikan bahwa ada penderita kerasukan yang harus diobati dengan cara dipukul berkali-kali dan dengan sangat keras. Ada yang dipukul pada kedua kakinya dengan tongkat 3 hingga 400 pukulan. Menurut Ibnu Taimiyah, pukulan itu tidak akan dirasakan oleh penderita dan tidak pula mencederainya. Pada hakikatnya pukulan itu menimpa jin yang merasukinya. Seandainya pukulan itu menimpa yang kesurupan, dia akan mati. Saat dipukul terdengar teriakan, dan seringkali juga ditemukan kalau sang jin menyampaikan hal-hal yang macam-macam. Pakar hadis yang mengutip uraian Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa memukul penderita kesurupan memiliki dasar dari hadis Nabi SAW. Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tabrani meriwayatkan melalui Ummu Abban binti Wazi dari ayahnya bahwasanya kakeknya pernah membawa putranya atau putra saudaranya yang gila kepada Rasulullah SAW. Sang kakek memakaikan anak itu 2 helai pakaian indah. Ketika tiba di hadapan Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Dekatkan kepadaku dan hadapkan punggungnya kepadaku." Rasul kemudian membuka semua bajunya dari atas sampai bawah, lalu mengayunkan tangan dan memukulnya sampai-sampai kata sang kakek, "Saya melihat putih kedua ketiak beliau." Dan sambil memukul itu Nabi berkata dengan nada menghardik, "Keluarlah wahai musuh Allah." Selanjutnya sang kakek berkata, "Saya melihat mata anak itu memandang dengan pandangan normal, tidak seperti pandangan semula ketika dia masih kerasukan." Segala kemampuan jin dan setan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menganugerahkan, dia pula yang mencabutnya. Jin setan tidak akan mampu memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat jika tidak mendapat restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, cara paling efektif untuk menangkal atau menghilangkan gangguannya adalah dengan cara meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setulus-tulusnya. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, seringkali kita menemukan di masyarakat ada anak yang diganti namanya karena anak itu sering sakit. Atau terkadang ada yang beralasan karena anak itu nakal. Banyak yang beranggapan nama yang diberikan terlalu berat, maka harus diganti. Jika merujuk pada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ternyata Nabi sering mengganti nama seseorang yang bermakna buruk dan menggantinya dengan yang baik. Namun yang dilakukan Nabi ini bukan karena keberatan nama, tapi karena nama sangat berpengaruh pada karakter anak. Itu sebabnya saat anak terlahir di dunia, maka kewajiban orang tua adalah memberikan nama yang baik padanya. Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap masalah ini, hingga Allah pun menegaskan hal ini dalam Al-Quran. "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Al-Quran Surah Maryam ayat 7. Oleh sebab itu kita harus memberikan nama terbaik bagi anak-anak. Karena kelak di hari kiamat saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang akan dipanggil dengan nama yang mereka panggil semasa di dunia. Rasul SAW mengingatkan kita, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama-nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Ad-Darimi, Al-Baihaqi.
Oleh karena itu, jika nama kita tidak sesuai dengan diri kita, apa jadinya? Sebab Rasul telah mengingatkan kita, saat itu ada nama yang buruk dan dianggap hina karena menyandang nama yang tidak pantas untuk dirinya. Rasulullah SAW bersabda, sehina-hina nama di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang bernama dengan raja di raja. Tidak ada raja selain Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu mengapa nama berpengaruh pada karakter orangnya? Nama adalah doa. Lihatlah apa yang dilakukan Rasul SAW saat mendengar nama-nama sahabat-sahabatnya. Rasul menyebutkan dalam sabdanya, nama orang, semoga Allah mendamaikan hidupnya. Ghifar, nama orang, semoga Allah mengampuninya. Dan Usayyah, nama orang, telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Bahkan nama akan membentuk karakter sang pemilik nama. Jika anak diberi nama yang berarti buruk, akan berpengaruh pada karakternya. Nama Nabi sendiri Muhammad atau Ahmad, keduanya mengandung makna terpuji. Beliau SAW memang mempunyai sifat-sifat terpuji. Akidahnya terpuji, akhlaknya terpuji, dan segala hal yang melekat pada diri beliau. Sebaliknya, kita dapat melihat beberapa musuh Allah dari kaum Quraisy, ada yang bernama Abdul Uzza atau hamba Tuhan Uzza, yaitu yang lebih populer dengan julukan Abu Lahab, bapaknya api. Ini sangat pas dengan dirinya yang akhirnya ia ditempatkan Allah di dasar neraka, terbakar oleh lidah api yang menyala-nyala akibat kedurhakaannya. Begitu pula dengan Abu Jahal. Dari fakta-fakta ini, Ibnu Qayyim menyimpulkan bahwa berdasarkan sunnah Nabi akan ditemukan bahwa nama-nama berhubungan dengan pemiliknya, seakan-akan ia memang diambil darinya sesuai dengan karakternya. Ibnu Qayyim kemudian menegaskan nama bisa mempengaruhi pemilik nama. Maka perhatikanlah hadis Sa'id bin Al-Musayyib dari bapaknya, dari kakeknya. Ia berkata, aku pernah menghadap Nabi SAW. Beliau bertanya, siapakah namamu? Aku menjawab, namaku Huzn, artinya kasar. Beliau bersabda, gantilah namamu menjadi Sahal, yang berarti mudah. Aku pun menolak. Aku tidak akan menukar nama yang telah diberikan oleh bapakku. Ibnu Musayyib berkata, sejak saat itu sifat kasar senantiasa ada dalam keluarga kami. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, nama bukanlah masalah remeh. Jika salah memberikan nama pada anak, akibatnya juga tidak sederhana. Saat anak dewasa, anak akan merasakan betapa nama begitu berharga. Jika dia dipanggil dengan nama yang ternyata bermakna buruk, dampaknya akan fatal bagi perkembangan hidupnya. Wallahu a'lam. Pemirsa, setiap kali selesai melakukan ibadah, kita dianjurkan baca istighfar. Mengapa? Mengapa kebaikan justru ditutup dengan istighfar? Bukankah istighfar meminta ampun tanda ia bersalah? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, istighfar adalah meminta ampun pada Allah. Istighfar adalah penutup setiap amalan soleh. Solat 5 waktu, haji, solat malam, dan pertemuan dalam majlis biasa ditutup dengan amalan zikir istighfar ini. Jika istighfar berfungsi sebagai zikir, maka jadi penambah pahala. Sedangkan jika ada sesuatu yang sia-sia dalam ibadah, maka fungsi istighfar sebagai kafarah atau penambal. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat untuk dikirimkan ke berbagai negeri wilayah kekuasaannya. Dalam suratnya itu, ia memerintahkan mereka untuk menutup bulan Ramadan dengan istighfar dan sedekah, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan dari kata-kata haram. Sedangkan istighfar berfungsi sebagai penambal atas kekurangan yang dilakukan selama berpuasa, yaitu ketika melakukan hal-hal yang sia-sia dan perkara yang haram. Oleh karena itu, sebagian ulama mengibaratkan zakat fitrah seperti sujud sahwi dalam solat.
Umar bin Abdul Aziz menulis dalam suratnya, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh ayah kalian Adam alaihissalam. Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Ucapkanlah seperti yang diucapkan Nuh alaihissalam. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Hud ayat 47. Ucapkanlah seperti yang diucapkan Ibrahim alaihissalam, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 82. Ucapkanlah seperti yang diucapkan Musa alaihissalam, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 16. Begitu pula ucapkanlah seperti yang diucapkan Zunnun Yunus alaihissalam, bahwa tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Puasa kita butuh pada istighfar, sedangkan amalan soleh sebagai penggenapnya. Bukankah puasa kita penuh cacat dikarenakan pelanggaran yang kita lakukan saat puasa? Sebagian ulama terdahulu menganjurkan agar setelah sholat beristighfarlah. Tujuannya untuk menambal cacat dalam sholat. Ini dilakukan sebagaimana orang yang berbuat dosa beristighfar. Inilah keadaan orang-orang yang bagus ibadahnya atau muhsin. Sedang para pelaku maksiat, bagaimana keadaan keseharian mereka? Sungguh merugi jika waktu untuk berbuat baik malah berbalik menjadi maksiat, lalu waktu berbuat taat malah jadi waktu sia-sia. Al-Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah istighfar karena kalian tidaklah tahu kapan waktu turunnya rahmat. Luqman pun pernah berwasiat pada anaknya, wahai anakku, basahilah lisanmu dengan bacaan istighfar, permohonan ampun pada Allah, karena Allah telah memilih beberapa waktu yang doa orang yang meminta tidak tertolak saat itu. Lalu apa dasar bahwa semua amalan itu hendaknya ditutup dengan istighfar? Tanda bahwa istighfar adalah penutup amalan soleh bisa kita lihat dalam doa kafaratul majlis. Abu Barzah Al-Aslami menuturkan bahwa Rasulullah SAW membaca doa di akhir majlis jika beliau hendak berdiri meninggalkan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau, dan aku meminta ampunan dan bertaubat padamu. Ada seseorang yang berkata pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, engkau mengucapkan suatu perkataan yang belum pernah engkau ucapkan sebelumnya. Beliau menjawab, doa itu sebagai penambal kesalahan yang dilakukan dalam majlis. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Maksudnya doa itu adalah penambal kesalahan berupa kata-kata atau perkataan yang sia-sia. Doa ini diucapkan ketika akan berpisah atau akan selesai dari suatu majlis. Majelis di sini tidak mesti sebuah pertemuan, rapat atau pengajian, tapi obrolan biasa pun sebaiknya diakhiri dengan doa ini. Itu sebabnya Nabi SAW mengingatkan, setiap kaum yang bangkit dari majelis yang tidak ada zikir pada Allah, maka selesainya majelis itu seperti bangkai keledai dan hanya menjadi penyesalan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, seruan azan merupakan syariat yang sangat istimewa, memiliki kekuatan spiritual yang tidak ditemukan pada syariat lain. Berisikan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penegasan akan keimanan dan tauhid yang berdampak besar pada manusia. Ironinya, orang yang mengumandangkan azan atau muazin seringkali dipandang sebelah mata, padahal muazin memiliki keistimewaan tersendiri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dimiliki orang lain. Kelak di hari kiamat ia akan menjadi orang dengan leher yang panjang.
Hal ini disampaikan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya para muazin itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Tentunya leher panjang dalam hadis ini adalah pujian, bukan celaan. Karena sebutan leher panjang biasa digunakan oleh orang Arab pada waktu itu untuk merujuk pada pemimpin dan pembesar suatu kaum. Jadi leher panjang di akhirat artinya kelak mereka akan menjadi pemimpin dan pembesar di akhirat. Sedangkan penjelasan lainnya mengatakan maksud leher panjang artinya orang yang sangat mengharap dan penasaran akan nikmat dari Allah Ta'ala. Karena biasanya orang yang penasaran akan sesuatu akan memanjangkan lehernya agar dapat menyaksikan dengan jelas. Sedangkan ulama lain menjelaskan bahwa panjang leher di akhirat nanti merupakan kondisi yang sebenarnya. Artinya leher muazin akan benar-benar panjang. Sebab di padang mahsyar nanti matahari akan didekatkan kepada manusia sehingga mereka berkeringat yang membuat keringat bercucuran sehingga ada yang menggenang hingga mata kakinya, lututnya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringat. Nah, saat itulah para muazin yang berleher panjang selamat dari banjir keringat tersebut. Ada yang menyebut leher panjang berarti para muazin menjadi orang paling cepat dan dahulu memasuki surga. Ada lagi penjelasan yang mengatakan pada hari itu manusia kehausan dan leher mereka mengerut, sementara para muazin mereka tidak kehausan dan leher mereka tetap tegak. Meski berbeda-beda dalam memaknai leher panjang, namun semuanya mengacu pada posisi istimewa yang bakal diraih oleh muazin. Para muazin yang menyerukan panggilan sholat ini juga akan mendapat ampunan dari Allah Ta'ala sejauh suaranya bisa terdengar. Bukan itu saja, bahkan juga tumbuhan, batu, dan benda lainnya kelak akan menjadi saksi baginya. Semua keistimewaan tersebut disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Orang yang azan akan diampuni kesalahannya oleh Allah sepanjang suaranya dan akan menjadi saksi baginya segala apa yang ada di bumi, baik yang kering ataupun yang basah. Sedangkan orang yang menjadi saksi solat akan dicatat baginya pahala 25 solat dan akan diampuni darinya dosa-dosa antara keduanya." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Allahu Akbar. Bahkan ada juga hadis yang secara tegas menyatakan bahwa orang yang azan dalam hitungan waktu tertentu maka ia dijamin masuk surga. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang azan selama 12 tahun, maka wajib baginya mendapatkan surga. Setiap azan yang dilakukannya setiap hari akan mendapatkan 60 kebaikan, dan dengan iqomahnya ia dicatat mendapatkan 30 kebaikan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini merupakan berita gembira bagi para muazin. Bahkan hadis ini secara tegas menyebutkan jaminan surga bagi mereka yang telah melakukannya selama 12 tahun. Tentu saja ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah menjadi syarat utama, seperti juga amal ibadah lainnya. Sebagian ulama menjelaskan penentuan berdasarkan waktu tersebut tidak selamanya mengikat, yang paling berpengaruh adalah keikhlasan. Bisa saja waktu yang dibutuhkan tidak selama itu jika betul-betul dijalani dengan keikhlasan. Karena dalam hadis lainnya yang sanadnya dipermasalahkan oleh para ulama hadis dikatakan, bagi yang azan selama 7 tahun maka ia terbebas dari api neraka. Jalaluddin Al-Balqini menjelaskan bahwa rata-rata batas atas umur manusia sekarang adalah 120 tahun dan 12 tahun merupakan 1/10-nya. Dalam banyak ketetapannya, Allah menjadikan 1/10 mewakili jumlah totalnya. Contohnya setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Imam adalah penanggung jawab, muazin adalah pembawa amanat. Ya Allah, berikanlah bimbingan kepada para imam dan ampunilah dosa para muazin." Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad. Wallahu a'lam. Pemirsa, cukup melihat bersama siapa kita bergaul, seperti itulah kita. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, teman atau sahabat bisa menjadi cerminan diri kita. Cukup dengan melihat bersama siapa saja kita bergaul, seperti itulah diri kita.
Kalau seseorang biasa berteman dengan seseorang yang buruk perilakunya, seperti itu pula lah kita. Karena sekalipun kita tidak mengikuti keburukannya, tapi paling tidak telah ridho dengan keburukan teman kita. Begitu pula sebaliknya, kalau dia biasa berkumpul dengan orang yang baik perilakunya dan baik ibadahnya, maka kebaikan itu akan berdampak positif pada diri kita. Kenyataan ini telah dipaparkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Seorang mukmin cerminan dari saudaranya yang mukmin." Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Lalu mengapa teman adalah cermin diri kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh dan menciptakan sifat-sifat khusus untuk ruh tersebut. Di antara sifat ruh adalah dia tidak mau berkumpul dan bergaul dengan selain jenisnya. Rasulullah SAW telah menegaskan hakikat ini dalam sabdanya, "Ruh-ruh itu seperti tentara yang berhimpun yang saling berhadapan. Apabila mereka saling mengenal sifatnya, kecenderungannya dan sama-sama sifatnya, maka akan saling bersatu. Dan apabila saling berbeda, maka akan tercerai-berai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan hadis ini disabdakan Nabi di saat rombongan kaum muhajirin tiba di Madinah. Di antara kaum muhajirin itu, ada seorang wanita yang gemar bercanda sehingga selalu membawa keceriaan. Ternyata setibanya di Madinah, wanita tersebut langsung akrab dengan wanita-wanita yang memiliki sifat sama dengannya. Meski baru berkenalan, wanita humoris dari Mekah itu bisa mudah bergaul dengan sesama wanita humoris dari kalangan Ansar. Itu sebabnya para ulama mengatakan, sekelompok manusia yang berkumpul meski memiliki banyak perbedaan, tetapi ruh-ruh di dalam jasad mereka saling mengenal karena suatu perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ketika menciptakan ruh-ruh itu. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat manusia bisa saling akrab, saling cocok dan memiliki perilaku dan tabiat yang saling bersesuaian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ruh itu sebuah tentara yang dipersiapkan akan bertemu dengan yang sepadan, sebagaimana kuda. Jika dia cocok, maka akan menyatu dengannya, dan bila tidak, akan berpisah." Hadis ini seolah menjawab pertanyaan banyak orang, mengapa baru sekali bertemu kita saling cocok? Bisa jadi kita memang sudah ditakdirkan bersahabat dengan seseorang karena Allah telah menetapkannya semenjak penciptaan ruh. Tidaklah mungkin dua orang saling bersahabat jika tidak memiliki persamaan atau kecocokan, sehingga orang mukmin tentunya hanya akan nyaman ketika bersahabat dengan orang mukmin. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan bahwa teman memiliki pengaruh yang amat besar, termasuk keimanan. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Mengutip dari Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, sifat manusia adalah cepat terpengaruh dengan teman pergaulannya. Bahkan manusia saja bisa terpengaruh bahkan dengan seekor binatang ternak. Rasulullah SAW bersabda, "Kesombongan dan keangkuhan terdapat pada orang-orang yang meninggikan suara di kalangan penggembala onta, dan ketenangan terdapat pada pengembala kambing." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah sabda Nabi SAW ini, betapa pengaruh pihak lain begitu besar pada diri seseorang, bahkan binatang sekalipun. Itu sebabnya watak penggembala onta berbeda dengan watak penggembala kambing. Itu terjadi karena pengaruh binatang-binatang itu yang selalu menemaninya setiap hari. Maka jika dengan hewan saja, makhluk yang tidak berakal dan kita tidak tahu apa maksud dari suara yang dikeluarkannya bisa berpengaruh pada tabiat dan kebiasaan manusia, apalagi dengan seorang sahabat. Oleh karena itu, memilih teman menjadi hal penting dalam Islam. Para ulama sepakat, teman bisa menjerumuskan pada perbuatan maksiat, maka baik menghindari mereka. Namun jika merasa mampu menunjukkan jalan kebaikan, maka akan mendatangkan kebaikan. Banyak dijumpai orang tersadar dan beribadah karena pengaruh baik dari teman dan pergaulannya. Hal inilah yang mendasari para ulama memperbolehkan kita bergaul dengan orang yang sering bermaksiat. Inilah cara seorang mukmin menyampaikan nasihat dan menyampaikan kebenaran kepada sesama. Rasulullah SAW pernah menggambarkan pertemanan sebagai bau yang menempel di badan kita. Nabi SAW menjelaskan, orang yang bersahabat dengan orang yang saleh seperti berada di dekat penjual minyak wangi.
Meskipun ia tidak memiliki uang untuk membeli parfum, ia bisa mendapatkan bau harumnya. Berbeda dengan manusia yang bersahabat dengan orang-orang fasik, posisi mereka seperti berada di bengkel pandai besi. Pakaian kita bisa terbakar atau beraroma tidak sedap ketika berada di dekat tungku perapiannya. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau masih beri hambamu kesempatan.